Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Langsa meningkat sejak beberapa pekan terakhir. Sejumlah warga dan mahasiswa dirangkul Bawaslu, Panwasli Aceh untuk ikut mengawasi Pilkada 2024. Warga Aceh Besar dan sekitarnya bukan saja bisa berwisata di pantai, tapi juga di pegunungan sambil merasakan pemandian air panas atau isuum. Siap. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Langsa mulai menggeliat. Peningkatan pembelian juga sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir dan diperkirakan akan berlangsung hingga Hari Raya Idul Adha. Penjual hewan kurban musiman pun bermunculan. Mereka menjajakan hewan kurban di setiap pusat keramaian dan pasar. Pembeli hewan kurban datang dari berbagai daerah. Mereka umumnya pelanggan tetap yang sudah terbiasa membeli hewan kurban untuk sendiri dan titipan dari orang lain. Meski permintaannya meningkat, harga hewan kurban relatif normal, namun bervariasi. Harga kambing mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah per ekor. Sapi dijual 15 juta rupiah hingga 17 juta rupiah per ekor, tergantung bobot dan jenisnya. Kalau kambing mulai harga 3 juta 2,5. Kalau sapi yang untuk kelompok 15 juta, 16,5, 17. Kalau untuk pribadi mungkin sampai 35. Kalau kelompok ya paling rendah kelompok 14 juta. Permintaan yang tinggi membuat stok hewan kurban mulai menipis. Untuk mencukupi kebutuhan, peternak memasok hewan kurban dari Aceh Tamiang dan daerah terdekat. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Pelaksanaan Pilkada 2024 yang semakin dekat mendorong Bawaslu Provinsi Aceh mengajak elemen masyarakat untuk peduli mengawasi pesta demokrasi di daerah. Karenanya, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif melibatkan para mahasiswa di Kota Langsa. Sosialisasi yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Langsa untuk mewujudkan pilkada demokratis dan dilaksanakan atas dasar kesadaran kerelaan dan panggilan hati nurani. Sosialisasi mengusung tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Pengawasan partisipatif ini merupakan upaya mentransformasi kekuatan moral menjadi gerakan sosial. Pengawasan pemilu partisipatif untuk menekan potensi politik uang atau pelanggaran lainnya yang masih tinggi. Karena pemilu ini kan di masyarakat ya, milik rakyat, dan Bawaslu itu sendiri juga berasal dari rakyat. Maka kemudian dalam proses pelaksanaannya, baik pemilu maupun pemilihan itu sangat penting untuk keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan bersama-sama dengan Bawaslu. Dan ini yang sedang kita lakukan, selain kita juga melakukan evaluasi terhadap apa yang harus kita tingkatkan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat pada pemilihan di waktu yang akan dekat ini. Gitu ya. Sosialisasi ini dinilai dapat menambah wawasan terkait pengawasan pemilu ataupun Pilkada 2024. Dengan melibatkan masyarakat, pengawasan Pilkada bisa lebih merata. Untuk menimbulkan pemilu yang baik untuk kedepannya dan bisa membuat masyarakat mengawal pada pemilu 2024.
Meski pilkada baru berlangsung pada akhir November 2024, dinamika politik makin kencang. Karenanya pengawasan partisipatif sangat penting di tengah keterbatasan cakupan tugas Bawaslu atau Panwaslih di Aceh. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Sejumlah warga binaan Lapas Kelas 2B Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya dilatih berbagai keterampilan. Pelatihan ini sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat. Para warga binaan terus mengasah keterampilan selama menjalani hukuman. Mereka juga diberi wawasan agar dapat menemukan pola pikir dan perilaku lebih baik saat keluar dari lapas. Warga binaan dilatih menanam cabai dan tanaman hidroponik. Mereka juga memangkas, merajut topi, dan membuat deterjen serta kerajinan tangan lainnya. Kalau keterampilan pangkas saya memang dari luar sudah belajar pangkas, sudah bisa pangkas. Pas kena sini udah berkasus, masuk ke sini meskipun kurang pangkas belum nggak ada, makanya diangkat saya karena ada basic yang pangkas. Jadi abang dalami terus. Sudah berapa lama abang untuk mengangkat di sini? Selama kalau di dalam penjara ini udah 3 tahun lah dari itu. Untuk hasilnya bagaimana, Bang? Kalau hasilnya lumayan sih, Pak. Ada pokoknya cukup untuk kebutuhan sehari. Di lembaga pemasyarakatan Lapas Blangpidi ataupun di pemasyarakatan pada umumnya itu kita dikenal dengan dua pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kerohanian itu meliputi keagamaan dan yang lainnya. Begitu juga pembinaan kemandirian, yaitu mengasah skillnya sehingga yang bersangkutan itu bisa berguna nantinya dan tidak kembali lagi kemari. Pelatihan dan mengasah keterampilan sebagai bentuk tanggung jawab lapas kepada warga binaan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Utara selama beberapa bulan terakhir menyebabkan 3 kecamatan di daerah tersebut terancam krisis air bersih. Debit air sumur warga menyusut bahkan nyaris kering. Warga Kecamatan Syamtalira Aron, Tanah Pasir, dan Kecamatan Lapang merupakan 3 daerah yang terancam krisis air bersih. Kualitas air sumur keruh dan menguning sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, terutama untuk kebutuhan air minum dan memasak. Selama ini warga memanfaatkan air bersih dari Perumda Tirta Pase Aceh Utara untuk kebutuhan sehari-hari. Namun untuk kebutuhan mandi dan mencuci pakaian masih menggunakan air sumur yang kurang baik. Memang kekurangan air sekarang, udah 3 bulan sekarang nggak ada air. Kenapa nggak hujan? Nggak hujan. Nah, jadi ada menyusut airnya? Sampai berapa cincin? Berapa cincin? 9 cincin ya. Udah kurang sekarang airnya. Udah berapa lama nih kita? Udah 3 bulan ya. Nah, jadi solusinya gimana nih, Bu? Solusinya harus pakai air PDAM sekarang. Pak selama udah 3 bulan nih. Itu apa penyebabnya nih, Pak? Ini gara-gara nggak ada hujan nih. Musim kemarau, Pak. Ya. Berapa meter nih kering? Berapa cincin nih keringnya? Biasa. Kira-kira 5 cincin, Pak. 5 cincin ya. Jadi untuk mengantisipasi kekeringan ini apakah kita menggunakan PDAM atau seperti apa? Ya, PDAM lah. Ada untuk cadangan ya. Warga diimbau agar menghemat penggunaan air terutama saat musim kemarau seperti saat ini. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.